Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan juga hidayahnya kepada kita semua, dan sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan dan juga kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah. Pada dasarnya manusia dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dalam keadaan suci dan dalam keadaan kosong. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia agar manusia itu mencari tahu, mencari ilmu itu sebagai bekalnya selama kehidupan. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Allah memberikan penglihatan, pendengaran, dan juga hati agar kamu bersyukur. Maka sudah jelas ya bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Allah dengan baik hatinya memberikan nikmat berupa penglihatan dan juga pendengaran kepada manusia itu agar mereka itu dapat belajar, dapat mencari informasi dan juga mengenali sesuatu kejadian sehingga mereka menjadi tahu. Namun pada dasarnya menjadi tahu saja tidak cukup, maka dari itu Allah memberikan hati kepada manusia itu agar mereka bisa membedakan mana yang baik dan buruk dan juga mana yang salah dan benar berdasarkan ilmu yang telah mereka pelajari. Nah, kemudian Allah juga hukum menuntut ilmu itu adalah fardu. Hukum menuntut ilmu itu adalah fardu sebagaimana hadis Nabi, yaitu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, dari hadis ini itu memberikan gambaran mengenai pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim, baik itu laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan antara laki-laki perempuan. Jadi Islam itu tidak mendiskriminasi laki-laki dan juga perempuan. Nah, menurut ilmu hukum, menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan itu harus dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu itu adalah sesat, dan juga ilmu tanpa agama itu adalah buta. Jadi keduanya itu harus dikembangkan secara bersama-sama. Ibadah yang dilakukan itu hendaknya disertai dengan ilmunya dan juga hukum dan rukunnya. Nah, sedangkan tanpa ilmu mustahil dapat melakukan ibadah itu dengan benar dan sesuai dengan syariatnya. Nah, ilmu yang dituntut itu juga tidak semata-mata hanya tentang beribadah, tentang sholat, puasa, zakat, dan juga yang lainnya, tetapi di sini juga tentang menyangkut urusan dunia,
karena sebuah riwayat itu menjelaskan bahwa manusia itu dianjurkan untuk mengejar akhirat, seolah-olah kamu itu akan hidup selamanya, dan kejarlah akhiratmu seolah kamu itu akan kembali kepadanya. Nah, sudah tentu untuk dapat bertahan dalam kehidupan itu harus disertai dengan ilmu, karena tanpa ilmu itu seorang itu tidak akan memiliki nilai apa-apa. Menuntut ilmu itu bisa dapat seperti menuntut ilmu kedokteran, hukum, ilmu sosial, ilmu jual beli, dan juga yang lainnya. Itu adalah kewajiban, meskipun sebagian ulama itu menggolongkannya sebagai hukumnya itu fardu kifayah. Nah, namun dalam menuntut ilmu itu juga ada batasannya, seperti menuntut ilmu yang menjadikan seseorang itu menjadi syirik atau bahkan merusak diri sendiri, itu lebih ke membawa banyak madarat bagi diri sendiri, itu tidak baik dan harus dihindari. Nah, kebahagiaan dunia dan akhirat dalam ilmu. Keutamaan atau perintah menuntut ilmu itu tidak semata-mata itu untuk beribadah, tapi juga untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Allah itu memberikan perintah yang ketika dilaksanakan itu akan lebih banyak manfaatnya bagi manusia dibandingkan saat meninggalkannya. Nah, sebagaimana hadis Rasul, yaitu siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia maka harus dengan ilmu, siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat maka harus dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya atau dunia akhirat maka harus dengan ilmu. Nah, saran ini itu disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Nabi ketika Nabi masih hidup, dan pada saat tersebut Nabi diam. Sedang diamnya Nabi itu adalah iya atau memberikan pembenaran atas perkataan Ali. Nah, orang yang berilmu itu akan lebih sulit disesatkan oleh setan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu, sebagaimana hadis Nabi, yaitu seorang yang alim itu lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.